Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya mau tetap percaya kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bakal kembali dalam podcast talk show, Positive Talk Show BBM bertumbuh bersama Menhop ya. Tapi hari ini tuh spesial banget. Kenapa bisa spesial banget? Karena yang akan ngobrol dengan kita adalah Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Batam, yaitu Bapak Donald Pangihutan. Nah, sudah bersama dengan saya Bapak Donald Pangihutan. Shalom Pak Donald. Shalom Mas Gary. Bersama dengan Salam Ibu. Sehat, tetap semangat. Salam sehat, haleluya. Nah, Ibunya nggak dengar ya, karena dia nggak pakai earphone. It's okay. Ibunya nggak ada. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Hari ini kita ada dalam BBM bertumbuh bersama Menhop ya. Jadi sudah beberapa kali kita bagaimana yang pertama ada seorang anak muda yang keluarganya di rumahnya itu semua kena COVID tapi dia nggak kena. Gitu Pak. Jadi bagaimana dia mengatasi hari-harinya, iman dia seperti apa. Kemudian yang kedua ada anak muda umur 17 tahun udah Jemaat Menhop, yang ini Jemaat Menhop, anak muda umur 17 tahun udah kuliah di Ireland, Dublin, kuliah kedokteran. Dan sampai sekarang dia pandemi ada di sana. Nah, gimana dia tetap menjaga imannya ya di tengah pandemi, jauh dari keluarga dan seperti itu, Pak. Nah, hari ini sudah bersama dengan saya Pak Donald Pangihutan Siahaan, luar biasa banget. Beliau adalah orang yang bukan biasa-biasa saja. Beliau adalah Ketua Dewan TIK Kota Batam, betul Pak ya? Ya. Iya. Terima kasih. Benar. Benar. Nah, kita langsung masuk ke dalam intinya. Pandemi ini, corona ini tentu mengubah banyak hal, ya. Dan respon mempengaruhi. Apa respon kita mempengaruhi bagaimana kita menghadapi pandemi di situasi ini, Pak. Nah, Pak Donald sendiri, menurut pandangan Bapak, bagaimana situasi pandemi saat ini, Pak? Secara realistis, gitu, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Mas Gary. Terima kasih, luar biasa. Ini saya rasa bukan hanya pertanyaan buat kita saja, tapi hampir seluruh manusia di permukaan bumi ini juga menanyakan hal yang sama ya. Betul. Tapi yang paling penting ini kita tahu ini sebuah keniscayaan ya. Maksudnya kita tidak tahu bahwa sampai kapan pandemi ini bisa berakhir. Tapi satu hal yang kita harus waspadai bahwa penularannya ini sangat-sangat agresif. Nah, itu yang perlu mungkin kita perhatikan. Kenapa kita harus menggunakan masker, kenapa kita harus menjaga jarak, kenapa kita harus mencuci tangan. Jadi, mari saya juga menghimbau untuk kita mematuhi semua protokol kesehatan. Karena itu hal yang paling praktis yang memang kita harus jalankan untuk memutus rantai penularan ini. Kalau ditanya seberbahayanya COVID ini, memang yang paling berbahaya adalah penularannya, gitu, dibanding akibatnya sebenarnya. Karena kalau kita sadari tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya. Bahkan di Singapura saya dengar hampir 100% lah sembuh. Wow. Kalau di tempat kita mungkin hanya karena masalah penanganannya yang kurang cepat, tapi pada intinya penyakit ini sebagian besar itu bisa disembuhkan. Jadi satu hal mungkin yang perlu diingatkan bahwa kita harus optimis. Penyakit ini bukan segala-galanya. Bukan artinya ketika kita kena timpa dijauhkan Tuhan, terus dijauhkan Tuhan kita kena gitu. Tapi kalaupun sampai kena, itu bukan berakhirnya segala-galanya gitu. Betul banget. Nah, jadi mari kita melihat dengan perspektif hal yang baru. Mungkin yang membedakan adalah siapa yang kita pegang. Ya, kalau kita punya perspektif bagaimana Tuhan melihat
semua ini, maka kita akan mempunyai pandangan yang berbeda untuk melihat COVID ini. Seperti yang disaksikan kemarin tadi ya sama Mas Gary, ada orang yang semua bisa disembuhkan, ketika semua kena dia tidak kena gitu loh. Tapi ada juga kesaksian banyak saya lihat anak-anak Tuhan yang mereka kena semua dan tidak ada satupun yang meninggal, semuanya sembuh. Ya, ini juga kemarin keluarganya semua sembuh. Nah, itu dia. Karena kita tahu Tuhan kita lebih berkuasa dari kuasa yang bisa dibuat sama COVID. Ya. Kemarin juga beberapa kali pesan beberapa hamba Tuhan berkata tuh penyebab yang lebih besar itu bahkan mungkin lebih banyak karena ketakutannya, bukan karena berbahayanya COVID gitu. Karena ketika dia dalam ketakutan, imunnya menjadi rendah dan dia drop kesehatannya, maka semua penyakit bukan hanya COVID itu bisa menyebabkan orang tersebut bisa jatuh sakit dan mungkin bisa meninggal dunia. Makanya kalau kita lihat banyak sekali ada beberapa yang berpendapat bahwa semua yang bisa sampai meninggal dunia itu karena akibat penyakit penyertanya, bukan karena COVID-nya. Betul. Jadi seperti itu memang hubungannya erat sekali dengan imun tubuh, dan imun tubuh itu cuma satu kuncinya, hati yang gembira. Hati yang gembira, adalah obat. Yang manjur. Haleluya. Ya. Nah, kita langsung masuk nih. Pak Donald. Pak Donald ini kan seorang pebisnis juga. Betul. Ya. Jadi secara bisnis, nah apa yang mempengaruhi apa nih Pak di bidang bisnis pandemi ini Pak? Ada bisnis-bisnis yang sangat berdampak langsung ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat ada juga bisnis-bisnis yang justru booming dan happening gitu ya. Dia emerge lah justru di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita harus jeli untuk melihat hal-hal tersebut gitu loh. Karena selalu ada hikmah di balik semua kejadian. Gitu. Jadi kalau dilihat kemarin ada beberapa informasi itu semua yang bisnis yang berhubungan dengan teknologi mungkin itu hampir bisa dibilang tidak berdampak. Mereka bahkan justru naik ya. Mereka justru meningkat gitu loh. Tetapi yang berhubungan dengan ya tadi bersentuhan ya, mungkin nggak bisa menjaga jarak seperti itu. Pasti yang terkait dengan usaha-usaha misalnya pariwisata itu sangat berdampak sekali. Jadi kita sudah mulai harus jeli melihat bagaimana hal ini bisa menjadi sisi positifnya. Ada beberapa kesaksian kemarin bisnisnya berubah justru pada saat COVID gitu loh. Jadi sebelumnya dia melakukan bisnis hanya secara onsite, tapi dengan sebuah warung, tapi ketika COVID memaksa dia untuk menggunakan e-commerce ya, menggunakan sosial media, betul, semua fasilitas TIK, bisnisnya malah booming gitu. Betul. Karena dia bisa mendistribusikan banyak sekali penjualannya ke lebih banyak orang, ke lebih banyak segmen gitu. Dan itu juga diperkuat lagi dengan sosial media yang saling memberi testimoni lah seperti itu. Iya, betul banget. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin harus dilihat. Saya bersyukur juga di Tabga, saya lihat kita punya komunitas TLM ya, yang bisa saling membeli, itu juga menggunakan teknologi ya, sarana e-commerce juga ya? Iya, e-commerce juga. Mirip e-commerce lah ya. Mirip e-commerce lah. Belum ada transaksi saling mereferensi aja, tapi kan menggunakan media teknologi sebenarnya. Jadi mungkin itu sih ya sekarang yang perlu menjadi perhatian kita, banyak hal lah.
Ada beberapa juga yang mungkin sudah lama jarang berhubungan, tapi ketika ada teknologi ini dia lebih banyak waktu di rumah. Betul. Akhirnya dia bisa membangun komunikasi dengan saudaranya, ya kan, melalui Zoom meeting, melalui WhatsApp, Facebook, seperti itu. Jadi selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Selalu ada hikmah setiap kejadian. Iya. Oke Pak, ini kemarin kan saya baca koran nih Pak. Ya. Terus ada muka orang yang saya kenal, muka Pak Donald. Siapa tuh? Terus muka Bapak, terus judulnya benahi kabel hingga data center. Nah itu gimana maksudnya itu Pak? Oh. Investor, tentang investor, itu gimana Pak? Oke, jadi kembali lagi ini yang kemarin. Jadi ceritanya itu semua sebenarnya karena kasih dan kemurahan Tuhan juga. Jadi satu hari ada beberapa orang-orang Korea itu memang mereka punya bisnis di teknologi. Nah, mereka ada kunjungan ke Batam. Nah, waktu ke Batam mereka kunjungan di Kadin Batam, Kadin Kota Batam. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak hadir dalam pertemuan itu. Jadi ya karena saya ada kegiatan lain, dan ya sudah gitu loh. Saya juga dengar mereka ternyata bergerak di bidang teknologi. Ada beberapa teman bilang, harusnya kamu datang loh, karena ada hubungan dengan kamu. Ya sudah, nggak jodoh, saya pikir begitu. Tapi ada salah satu teman yang punya inisiatif mempush, karena besok harinya Koreanya langsung pulang. Mau pulang ke mana? Ke Jakarta, karena base kantornya di Jakarta. Ya sudah, dia hubungin, akhirnya kita ngobrol by phone, dan dia tertarik. Saya memberi satu konsep tentang bagaimana pengembangan Batam dalam konsep kacamata Smart City, ya, yang mungkin bisa disinergikan dengan potensi yang dia miliki. Hanya itu saja yang saya ceritakan. Dan ternyata, wah, ini yang saya tunggu nih, dia bilang. Ide seperti ini yang memang kalau bisa digerakkan, saya mau jalan nih, saya mau investasi di Batam. Puji Tuhan. Jadi dayung bersambut. Itu jam akhirnya kita janjian ketemu tuh siang, jam 3-nya dia pulang. Karena pesawatnya jam 3 sore, jadi kita jam 12 kita makan siang bareng. Disitulah kita ngobrol. Berlanjutlah pembicaraan dengan semua rencana. Bahkan mereka mengundang kita datang ke pabriknya yang ada di Serang, Jakarta sana, di Jawa Barat ya. Kemudian kantornya di TB Simatupang. Akhirnya terjadilah rencana, dan akhirnya kita juga lakukan pertemuan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Pemko dan BP. BP menyambut baik sekali. Mereka menyediakan fasilitas tempat dan ruangan. Kemudian juga dari Pemko, PJS wali kotanya juga hadir sebagai bentuk dukungan. Dia sangat-sangat mendukung sekali. Saya melihat ini semua waktu juga, karena memang di tengah pandemi ini di Batam menjadi satu isu bagaimana biaya teknologi yang kaitan dengan internet ini masih sangat tinggi, masih kategori tinggi. Nah, salah satunya mungkin yang bisa ditekan adalah dengan cara melakukan pembenahan infrastruktur seperti yang kita rencanakan ini, seperti itu. Jadi ya kita doa supaya semuanya berjalan baik, karena saya percaya kalau memang ini semua dari Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan-jalannya, seperti Dia juga memulainya. Kalau Tuhan yang sudah mulai, pasti Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan sediakan semua yang dibutuhkan. Nah, jadi demikianlah akhirnya masuk di koran. Itu ceritanya. Bagaimana hal kreatif itu bisa lahir di tengah pandemi, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah pandemi ini ada hal kreatif, pemikiran yang nggak cuman ketakutan, khawatir, ya, bingung mau ngapain. Tapi ketika kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, ya, kita pasti bakal ketemu divine connection sama Tuhan, sehingga akan lahir pemikiran yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, seperti itu.
betul. Gimana Pak Dona? Keren. Ya, memang kita nggak bisa memungkiri sebuah fakta bahwa kita sedang di zaman kesulitan, Betul, gitu. betul. Tapi sebenarnya kalau kita punya perspektif firman Tuhan, kalau saya sedikit share, karena saya juga ngelihat, kita juga tahu dan kita menyadari banyak dalam cerita-cerita Alkitab, semua tidak berjalan mulus, ya. Betul. Bagaimana sebuah kelaparan terjadi di satu negara, dan umat pilihan ini harus pergi ke tempat lain, seperti itu. Bagaimana tulah datang, ya, sehingga orang berpikir keras gitu loh. Tapi yang terpenting dari garis besar semua itu kisah itu yang kita harus pegang, kita harus yakin bahwa kita masih berpegang sama Tuhan. Betul. Saya pikir cuman itu yang menjadi kata kunci dan poinnya. Tapi ketika kita nggak yakin kita pegang sama Tuhan, nah kita yang harus benar-benar periksa, kita yang harus benar-benar check and recheck untuk make sure bahwa kita masih on the track-nya Tuhan. On the track-nya. Kita masih dalam koridornya firman. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya ya. Betul. Karena menghadapi ini tidak ada satu negara pun yang punya pengalaman, ya. Ini tidak pernah terjadi dan tidak tahu bagaimana. Betul. Saya tadi siang ketemu salah satu kepala cabang bank nasional di Batam. Mereka juga bilang sudah dapat bocoran bahwa akan ada perpanjangan pemulihan ekonomi ini. Artinya apa? Mereka sendiri tidak yakin November Desember ini semua berjalan mulus aja untuk untuk recovery ya, untuk vaksin. Oke. Vaksin ada dan ini semua selesai. Enggak seperti itu juga, gitu loh. Bahkan di sisi Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja kemarin suratnya resmi keluar mengumumkan juga dan meminta untuk setiap daerah tidak ada kenaikan gaji UMK. Tidak ada kenaikan UMK. Karena apa? Karena mereka tahu ini akan panjang. Karena dampaknya juga akan panjang. Jadi recovery ini akan membutuhkan perhatian khusus seperti itu. Perhatian khusus itu artinya itu ada sesuatu yang kita harus prepare. Jadi kita nggak bisa lepas juga dengan pemerintah mengumumkan November vaksin ada, terus kita itu akan ada masuk masa-masa recovery yang memang kita harus benar-benar prepare. Itu perhatikan memang dengan seksama. Ada transisi yang harus kita lewati yang benar butuh perhatian khusus dari kita. Nah, iya benar. Jadi kita benar-benar nggak bisa ya, maksudnya kalau dengan kekuatan sendiri lihat situasi seperti ini, kita berpegang pada kekayaan kita, pada mungkin kemampuan bisnis kita, mungkin ketenaran kita, kepopularitasan kita, tanpa kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti bakal sia-sia dan jatuh. Saya teringat Nimrod yang membangun menara Babel dengan kekuatan dia, tapi kalau Tuhan gak izinkan, pasti semuanya bakal jatuh, seperti itu. Nah, bagaimana hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh datang ke Tuhan, semua kembali ke Tuhan, karena saya percaya ini adalah masanya pemurnian. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu pasti ketika situasi seperti ini dia bakal cari Tuhan. Karena sekarang kita lihat ibadah itu onsite Pak ya. Ibadah onsite dan banyak yang kita nggak tahu jemaat itu ibadah atau enggak di rumah. Jadi mereka mungkin cuman ada ibadah, kita nggak bisa ngecek gitu. Kita nggak bisa ngecek mereka ibadah sama Tuhan, hubungan mereka sama Tuhan gimana. Padahal hari-hari ini justru adalah bisa dikatakan sebagai final lap atau putaran terakhir. Kita udah mau sampai di garis akhir nih. Biasa kalau pelari itu udah kelihatan garisnya itu, justru kalau makin lambat dia bisa dikalahin. Tapi bagaimana ketika sudah sampai di garis akhir, kita harus lebih fokus lagi sama Tuhan, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, karena kalau di hari-hari terakhir ini kita nggak fokus, kita nggak memperkuat iman-iman kita, maka kita pasti dikalahkan oleh dunia ini. Haleluya.
Nah, Pak Donald, Ya. saya mungkin ada sedikit ini, kita nanti ada Pray for Batam 24 jam bersama gereja-gereja dari BKAG ya, Badan Kerjasama Antar Gereja, mengambil ayat dari 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini tanggal 28 Oktober jam 7 malam sampai 29 Oktober jam 7 malam. Jadi 24 jam berdoa nggak putus-putus. Di dalamnya ada GBI, dalamnya ada Katolik, ya, ada Metodis, ada HKBP, ada Reform, ya, Reform, dan semua berdoa sama-sama, kita bersatu, unity, kita berdoa merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Nah, saya berharap hari ini kita belajar banyak dari Pak Donald Pangihutan, bagaimana beliau tetap berfokus sama Tuhan sampai tadi Pak Donald bilang, jalan kalau Tuhan yang buka, pasti Tuhan juga akan buka jalan-jalan selanjutnya. Haleluya. Nah, silakan Pak Donald, mungkin ada 1-2 pesan kalimat untuk kita semua. Silakan Pak Donald. Ya, satu hal mungkin di masa pandemi ini, satu hal yang mungkin tadi Gary sempat ngomong soal kita nggak tahu seberapa kadar rohani kita ketika ibadah dari onsite menjadi online. Kita nggak tahu bagaimana mereka melakukan ibadah online di rumah, seberapa kusuk mereka, seberapa mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi satu hal yang menjadi penting, mungkin saya bersaksi sedikit, saya punya komunitas sel yang kita sebut FC, dan saya bikin satu gerakan yang namanya gerakan baca Alkitab. Wow. Kita melakukan gerakan baca Alkitab itu secara urutan waktu. Oke. Apa tuh istilahnya? Kalau urutan waktu, kronologis. Jadi kita berdasarkan kronologis. Jadi kronologis kisah Alkitab mulai dari Kejadian, sekarang kita masuk di Yehezkiel. Ini keren banget. Karena kenapa? Ketika ada yang ketinggalan, kita saling ingatin. Kenapa kok udah 2 kali nggak lapor nih gitu. Jadi setiap baca dia lapor gitu. Kalau dapat sesuatu dia bagikan sesuatu. Jadi pertumbuhan itu memang harusnya bukan sesuatu yang hanya dikerjakan setiap hari Minggu. Betul. Tetapi pertumbuhan itu adalah merupakan suatu hubungan kita dengan Tuhan yang berjalan secara berkesinambungan. Betul. Gitu loh. Jadi lifestyle gitu loh. Jadi bagaimana di momen-momen seperti ini kita, tadi saya bilang, berpegang sama Tuhan. Itu hanya dengan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Tapi untuk mengerti apa yang Tuhan kita kehendaki buat kita lakukan, cuma satu, lewat tulisan Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca. Betul. Jadi saya bilang ke teman-teman, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan satu hari pun. Jangan pernah memulai hari tanpa memulainya bersama dengan firman Tuhan. Jadi saya mengimbau untuk ayo kita cari wajah Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh baca firman. Sekarang yang menjadi kekuatan kita adalah seberapa kita selalu merindukan firman Tuhan. Gitu loh. Kalau tidak bisa sendirian, bangun bersama-sama. Cari teman-teman yang memang punya tekad, tentukan, ayo kita sama-sama baca, karena itu yang menjadi sumber kekuatan kita saat-saat ini, gitu loh. Jadi mari kita terus semakin kuat dan semakin teguh, karena tadi seperti cerita Gary tadi, bahwa kalau last lap itu ya, itu makin seru biasanya. Bener. Ibaratnya itu musuh pun makin kuat Pak larinya. Bener. Ibarat kalau misal kita mau melewati malam kan, dari siang mau ke malam, dari sore ke malam, ya kita lihat kalau jam-jam 7, jam 10 ya mungkin kita masih segar-segar aja gitu. Dan kita makin bingung ketika jam 10, jam 12, jam 1, karena hari makin gelap. Nah, satu pesannya bahwa ketika kita merasakan hari yang semakin sangat gelap, di situ kita harus tahu bahwa pagi, fajar, matahari itu akan segera datang.
gitu loh. Jadi jangan ragu kalau kita sedang menghadapi kegelapan yang sangat gelap. Kenapa? Yes. Itu tanda sebentar lagi terang, gitu loh. Karena Haleluya. firman Tuhan nggak pernah salah. Kalau ada gelap pasti ada terang. Karena Betul. segala sesuatu ada waktunya. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah dibiarkan dalam kegelapan dan kegelapan dan kegelapan. Anak-anak Tuhan diizinkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh. Supaya mereka bisa dewasa. Betul banget. Amin. Haleluya. Karena Tuhan pasti punya rancangan yang mungkin di luar logika kita ya. Harus Karena di luar logika. pasti. Karena masuk akal kalau Tuhan kita nggak masuk akal. Tapi Iya, nggak masuk akal kalau Tuhan masuk akal. bukan Tuhan kita. Haleluya. Oke, thank you banget buat hari ini. Kita semua Yes, sangat diberkati sama-sama. oleh Pak Donald. Pak, boleh tutup doa Pak untuk kita semua? Silakan Pak. Haleluya. Baik, ya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, aku bersyukur buat sore hari ini, di kesempatan, di momen yang hanya sebentar, bahkan di tengah-tengah kegiatan, kami boleh bersama-sama sharing dan bertukar pikiran, bertukar pengalaman Tuhan. Kami tahu ini semua dari Tuhan. Dan kami tahu ini semua Tuhan izinkan untuk kami bisa saling menjadi berkat satu sama lain. Terima kasih Bapak buat sharing program Menhop yang sudah disiapkan Tuhan. Allah memberkati setiap yang sudah dikerjakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, terus maksimalkan Tuhan program ini supaya boleh lebih banyak lagi berdampak bagi setiap jemaat, bahkan setiap individu-individu yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Gary, beri dia kuasa dan otoritas yang daripada-Mu. Tambahkan terus hikmat yang daripada-Mu, supaya acara ini sungguh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Pakai Tuhan juga gembala di Menhop, khususnya Pak Dr. Surya, pakai dia sebagai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi Tuhan, dengan cara Tuhan yang dahsyat dan heran juga. Terima kasih Bapak buat diskusi kami sore hari ini. Kami percaya setiap yang mendengar sudah diberkati Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa apapun yang sedang kami alami di tengah-tengah pandemi ini tidak akan membawa kami kepada maut, tidak akan membawa kami kepada kebinasaan, tetapi akan membawa kami menceritakan kemuliaan Tuhan yang besar dan dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang tidak pernah ada duanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau lebih utama dari segala hal hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memprioritaskan Engkau lebih daripada segala sesuatu. Dan kami juga lebih khusus berdoa Tuhan, beri kami roh haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya setiap hari tidak ada hari yang kami lewatkan tanpa kami mendapat bekal firman Tuhan. Biar itu menjadi sumber kekuatan kami berjalan bersama-sama hanya dengan Engkau. Roh Kudus yang memampukan kami juga untuk berjalan, mendengar tuntunan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan untuk kami lakukan di masa-masa ini. Beri hikmat bagi teman-teman kami yang sedang dalam keadaan persoalan ekonomi Tuhan, supaya dia bisa melihat, celikkan matanya Tuhan, untuk melihat peluang-peluang yang mungkin secara dunia tidak bisa dilihat. Tapi biar hari-hari ini mereka boleh melihatnya dengan baik Tuhan. Hamba-Mu sendiri juga sudah boleh melihat dan menyaksikan betapa Tuhan juga memakai semuanya Bapak di tengah-tengah pandemi. Kalau hamba-Mu dipakai, maka hamba-Mu yakin orang-orang yang lain, saudara-saudaraku yang lain di tempat ini juga bisa dipakai Tuhan dengan cara yang lebih dahsyat, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Terima kasih Bapa, Allah Roh Sumber Hikmat, terus menyertai juga bahkan teman-teman kami yang mungkin ada yang sedang terbaring, baik itu sakit, apapun Tuhan, bahkan terlebih khusus yang mungkin terdampak oleh COVID ini Tuhan, yang sedang mengalami penyakit COVID ini. Kami perkatakan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, berkuasa menyembuhkan segala COVID, bahkan segala penyakit penyertanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan sembuh. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah gagal atas semua rancangannya dalam hidup kami.
Kami sambut berkat-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap doa-doa kami sudah Tuhan dengar dan Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami pribadi. Amin. Kami akan segera mengakhiri ini Tuhan, dan beberapa akan melanjutkan semua aktivitas lagi. Tuhan terus turut campur dan menyertai sisa aktivitas kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Gary. Terima kasih Tuhan banyak berkati. Pak Donald. Tuhan berkati. God God bless bless. you.